wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4, Kabupaten Bulukumba. 5 tokoh aneka. 1. Akuntabilitas. Insinyur Haji Joko Widodo. Lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Agama Islam. Pekerjaan Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sampai sekarang. Indikator nilai akuntabilitas yang diterapkan atau karakter yang dimiliki sesuai dengan nilai akuntabilitas yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Seorang pemimpin akan memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Sebagai mantan wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, ia lebih suka terjun langsung untuk berinteraksi atau yang lebih dikenal dengan istilah belusukan. Kepemimpinannya tersebut membuat kita sebagai rakyat tentu merasa seakan tidak ada sekat antara seorang presiden dengan masyarakat di negara ini. 2. Nasionalisme. Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil ST MUD. Lahir di Bandung 14 Oktober 1971. Agama Islam. Pekerjaan Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Indikator nilai nasionalisme. 1. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa dan rasa persatuan. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Dengan berlatar belakang pendidikan teknik arsitektur, Ridwan Kamil telah banyak menciptakan desain bangunan yang bernilai seni tinggi. Salah satunya Masjid Al-Safar di kawasan rest area Tol Cipularang yang terbesar di Indonesia. Gubernur Jawa Barat ini juga telah memimpin acara deklarasi Bandung untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Bandung untuk NKRI di Stadion Siliwangi Bandung pada tahun 2016 silam. Ridwan Kamil mengatakan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat meresmikan program petani milenial di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Program ini diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran yang jumlahnya berlipat akibat pandemi. 3. Etika publik. Sri Sultan Hamengkubuwana ke-9 atau Gusti Raden Mas Dorojatun. Lahir di Ngasom, Yogyakarta 12 April 1912. Agama Islam. Pernah menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia kedua 23 Maret 1973 sampai 23 Maret 1978. Indikator nilai etika publik yaitu tulus, sopan, bersikap hormat, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Sultan Hamengkubuwana ke-9 merupakan pejabat publik yang sangat menjunjung tinggi etika publik. Hal ini tercermin ketika Sultan ditilang oleh aparat kepolisian di Pekalongan tahun 1969. Sultan pada saat itu sedang tengah dalam perjalanan menuju Tegal. Rupanya beliau melakukan pelanggaran lalu lintas dan langsung dihampiri oleh Polantas. Polisi tersebut bernama Royadi dengan pangkat brigadir. Meski saat itu Sultan disegani oleh warga sebagai raja dan pemimpin daerah, Sultan sama sekali tidak melakukan perlawanan atas penindakan dimaksud. Sultan pun tidak ngamuk-ngamuk seperti yang dilakukan pejabat atau pelanggar lalu lintas di zaman sekarang. Bahkan, Sultan meminta agar Brigadir Royadin dipindah tugaskan ke Yogyakarta, seraya memberi mandat agar menaikkan pangkat Royadi satu tingkat atas aksinya menegakkan hukum dengan tegas. 4. Komitmen mutu. Dr. Susi Pujiastuti atau biasa dipanggil Ibu Susi. Lahir di Pangandaran 15 Januari 1965. Agama Islam. Pekerjaan. Pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja periode 2014-2019. Indikator nilai dasar yaitu efektif, efisien, inovatif, mutu, adaptif, responsif, perbaikan berkelanjutan. Susi Pujiastuti merupakan sosok pemimpin yang menginspirasi banyak orang karena perubahan-perubahan yang dilakukannya selama menjabat sebagai menteri. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan berani membuatnya disegani oleh banyak orang. Tenggelamkan merupakan kata yang paling sering didengar dari mulutnya.
Aksi nyentrik ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah pun sering viral di media sosial. Beliau tak segan naik mobil patwal berkeliling kota dengan beberapa anggota polisi dan lain-lain. Beliau melindungi wilayah zona ekonomi eksklusif perairan kelautan Indonesia. Bangsa Indonesia khususnya nelayan diajarkan untuk tidak takut. Komitmen mutu yang dimiliki beliau tidak main-main. Selama menjabat, beliau tidak berbelit-belit protolernya, menindaklanjuti laporan secara cepat, responsif, tidak terlalu banyak teori saja, memiliki kedalaman berpikir dan visioner. 5. Anti korupsi. Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Hugeng Imam Santoso, lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Agama Islam, pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Indikator nilai dasar: jujur, sederhana, disiplin, berani, tanggung jawab, peduli, dan adil. Ketika menjabat sebagai Menteri Sekretaris Presidium Kabinet, Hugeng seharusnya mendapat mobil dinas dan mobil keluarga. Ia menolak satu mobil, yaitu mobil keluarga. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Hugeng telah membuktikan dirinya memang tidak bisa dibeli. Sejak menjadi perwira polisi di Sumatera Utara, Hugeng terkenal karena keberanian dan kejujurannya. Dia tak sudi menerima suap sepersen pun. Barang-barang hadiah pemberian penjudi dilemparkannya keluar rumah. Kata-kata mutiara yang terkenal dari Hugeng adalah, baik jadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat Jenderal Bintang 4, Hugeng masih turun tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat.